Assalamualaikum, ucap Bayu saat baru saja masuk ke dalam rumah. Bu Marini menoleh ke arah Bayu, putra bungsunya yang berusia sekitar 27 tahun. Dari mana kamu jam segini baru pulang? Kamu gak lihat ini sudah sore? Kalau gak bisa kasih hidup enak buat orang tua, paling gak jangan jadi beban keluarga. Maaf Bu, Bayu menunduk. Tangannya terulur menyerahkan kantong plastik kepada sang ibu. Ini rendang daging untuk ibu. Dari mana kamu dapat ini yuk? Jawab Bu Marni sambil menerima kantong plastik itu dengan gerakan kasar. Bayu menghela nafas dalam, lalu menghembuskannya dengan pelan, seolah ingin berusaha untuk tetap tenang. Tadi aku beli di warung Bude Ratmi, langganan ibu. Bu Marini menatap kantong plastik yang ada di tangannya. Perlahan, ia mulai membuka bungkusan kertas coklat yang ada di dalam kantong plastik. Aroma rempah langsung terasa ketika lipatan kertas terbuka sedikit. Ia mengangkat wajahnya, meneliti Bayu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, seolah mencari sesuatu yang terlewat. Bu Marini memang sangat menyukai rendang daging, terlebih rendang daging buatan warung Bude Ratmi, pemilik warung nasi yang cukup terkenal di Desa Wadung Asri. Namun, Bu Marini tidak menyangka Bayu yang hanya seorang pengangguran bisa membelikan sebungkus rendang, bahkan dalam jumlah yang banyak. Ini kamu beli? Tanya Bu Marini penasaran. Iya Bu. Pakai uang apa? Kamu kan hanya pengangguran. Buat makan saja kamu masih bergantung sama kakak-kakakmu. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Bu Marini. Bayu hanya menunduk. Ucapan seperti itu sudah sering terdengar di telinganya. Bahkan tidak jarang Bu Marini menghina Bayu, putranya sendiri, dengan ucapan kata-kata yang lebih menyakitkan. Itu upah kerja pertamaku Bu, Bayu menjawab pelan. Jadi sudah 1 minggu ini aku bekerja sebagai buruh tani di sawah milik Pak Lurah. Kerja? Di sawah Pak Lurah? Bu Marini melebarkan matanya. Kamu kayak gak bisa cari pekerjaan yang layak. Udah tahu Pak buruh tani sedikit, ini malah kerja di sana. Bayu tidak menjawab. Wajahnya terus menunduk, seperti menghindari tatapan mata Bu Marini. Ya udah, kamu cepat mandi sana. Ibu siapkan makan malam buatmu. Lanjut Bu Marini, yang hanya dijawab anggukan oleh Bayu. Tanpa menunggu jawaban, Bu Marini segera melangkah ke arah dapur, meninggalkan Bayu yang masih berdiri mematung di ruang tamu. Desa Wadung Asri adalah sebuah desa kecil yang ada di pinggiran kota Lumajang. Sebuah desa yang masih begitu asri dengan perbukitan dan hamparan sawah hijau yang luas. Sebagian besar warga desa bekerja sebagai seorang buruh tani dengan upah yang cukup rendah. Sebagian yang lain memilih untuk mencari pekerjaan yang lain di kota besar. Sore itu, suasana terasa begitu tenang. Beberapa anak terlihat bermain di halaman rumah. Ibu-ibu terlihat duduk di teras rumah sambil saling berbagi cerita. Di jalanan desa, seorang pemuda bertubuh kurus berjalan dengan langkah sedikit tergesa-gesa. Bayu adalah seorang pria berusia 27 tahun. Warga desa Wadung Asri mengenalnya sebagai sosok pendiam dan tertutup. Dulu saat masih duduk di bangku SMA, Bayu pernah bercita-cita melanjutkan pendidikan sebagai seorang dokter di kota. Namun ia terpaksa harus mengubur cita-citanya demi masa depan ketiga saudaranya. Sampai akhirnya, kini Bayu harus tetap menjalani hidup di desa untuk menjaga Bu Marini, ibunya. Akan tetapi, pengorbanan yang dilakukan Bayu bukannya mendapatkan apresiasi dari sang ibu dan ketiga kakaknya. Namun, mereka justru menghina Bayu yang kini hanyalah seorang pengangguran di desa Wadung Asri. Hinaan, makian, bahkan kata-kata kotor kerap diberikan Bu Marini dan ketiga kakaknya. Hal itulah yang akhirnya membuat Bayu berubah menjadi sosok yang keras kepala dan semaunya sendiri. Beberapa saat kemudian, berbagai menu masakan sudah tersaji di atas meja makan, termasuk rendang daging yang baru saja dibeli oleh Bayu. Aroma rempah-rempah tercium di seluruh dapur rumah. Suara kipas angin terdengar pelan di ujung ruangan. Sekarang kamu makan dulu. Setelah itu kamu istirahat yuk, ucap Bu Marini sambil meletakkan bakul nasi di atas meja. Terima kasih Bu.
Bu Marini terdiam. Ia menarik kursi dan duduk berhadapan dengan anaknya. Tatapannya tidak keras, namun juga tidak sepenuhnya lunak. Selama ini, Bayu lebih sering ada di rumah, membantu seadanya, lalu menghabiskan waktunya dengan berkumpul bersama teman-temannya di desa sebelah. Mendengar kata kerja dari mulut anak itu terasa janggal. Bukan karena tidak mungkin, tetapi karena datang tanpa tanda. "Yuk," panggil Bu Marini dengan suara pelan. "Kamu beneran kerja di sawah milik kepala desa? Tapi kok ibu nggak dengar apa-apa?" "Baru 1 minggu, Bu. Jadi belum banyak orang yang tahu." "Iya juga sih," jawab Bu Marini. Ia langsung menyendok nasi, lalu meletakkannya di piring Bayu. "Ya sudah, sekarang kamu makan dulu, nanti kita bicara lagi." "Ya, Bu." Malam ini, Bayu melihat ada perbedaan dari cara sang ibu memperlakukannya. Wanita parubaya itu lebih memperhatikan Bayu, walaupun terkadang kata-kata menyakitkan masih keluar dari mulutnya. Namun, Bayu tidak ingin mempermasalahkan hal itu. Bayu percaya, perlahan tapi pasti, sifat keras dan benci ibunya akan mulai melunak seiring berjalannya waktu. "Kamu kalau kerja hati-hati, jaga kepercayaan orang. Jangan sembrono. Jangan bawa sifat burukmu itu ke tempat kerja," Bu Marini berkata sambil menyuapkan rendang ke mulut. Kunyahan pertama membuat alisnya terangkat tipis. Rasa gurih dan pedasnya pas. Serat daging empuk, bumbu meresap. Ia mengangguk pelan. "Enak," kata Bu Marini lebih kepada dirinya sendiri. Bayu mengangguk balik. "Ibu suka kan?" Bu Marini melirik sekilas ke arah Bayu. Rasanya tidak berubah, tetap sama seperti dulu. Bu Marini kembali menambahkan rendang di dalam piringnya. Ia makan dengan pelan, menikmati tiap suapan. Di sela kunyahan, ia kembali melirik Bayu. Putra bungsunya itu terlihat makan dengan lahap. Sesekali sebutir nasi menempel di pinggir bibirnya. Makan malam hari itu terasa begitu tenang bagi Bayu. Sebuah momen yang belum pernah terjadi selama ini. Bagaimana tidak, sejak dirinya masih remaja, Bu Marini selalu memarahinya, bahkan untuk masalah hal sepele sekalipun. "Iya, bukannya ibu gak suka kamu kerja jadi buruh tani. Cuma paling tidak, kamu bisa ikuti jejak kakak-kakakmu. Kerja di kota dan jadi orang sukses. Jadi ibu gak merasa gagal sebagai orang tua." Bu Marini berbicara tanpa melihat ke arah Bayu. "Iya, Bu, nanti aku usahakan," Bayu menjawab dengan suara pelan. Jawaban itu cukup bagi Bu Marini. Ia segera berdiri dan merapikan meja. Bayu membantu tanpa diminta. Mereka bergerak bersamaan, tidak saling menatap, namun juga tidak terasa canggung. Setelah semuanya rapi, Bayu kembali duduk. Bu Marini mengambil sisa rendang dan menyimpannya. Bu Marini dulu adalah sosok yang lembut dan sangat sabar kepada keempat anaknya. Akan tetapi, semua berubah setelah Pak Handoko, suaminya, meninggal karena serangan jantung. Saat itu keempat anaknya masih kecil. Sejak kepergian Pak Handoko, Bu Marini harus mulai banting tulang untuk menghidupi keempat anaknya. Hingga pernah suatu hari, saat mereka tidak memiliki makanan apapun di rumah, Bu Marini berinisiatif meminta bantuan keluarga dan tetangga. Namun, bukannya bantuan yang ia dapatkan, tapi justru penghinaan yang menyakitkan. Sejak saat itulah Bu Marini bertekad untuk meninggalkan kemiskinan dan terus mendorong keempat anaknya agar bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Beberapa detik berlalu, suasana hening menyelimuti rumah Bu Marini. Tidak ada suara selain nafas mereka dan derit kipas yang berputar pelan. Bu Marini merasakan rasa puas yang sederhana, sesuatu yang lama tidak hadir. Bayu akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan tenang. "Bagaimana rasanya, Bu?" tanya Bayu sambil tersenyum tipis.
Enak, Bude Ratmi memang gak pernah gagal dalam memasak rendang, jawab Bu Marini dengan nada penuh kepuasan. Bayu tersenyum tipis penuh dengan kebahagiaan. Ia tidak menyangka jika sang ibu ternyata masih mau menerima makanan pemberiannya. Malam turun semakin larut. Jarum jam sudah menunjukkan angka 10 malam. Bu Marini dan Bayu akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Hari berlalu dengan begitu cepat. Perubahan semakin terlihat di dalam hubungan antara Bu Marini dan Bayu, putra bungsunya. Pertengkaran di antara mereka kini hampir tidak pernah terjadi. Walaupun ada kekecewaan dalam diri Bu Marini akan pekerjaan yang didapatkan Bayu, tapi Bu Marini sebisa mungkin menghilangkan egonya dan menerima semuanya dengan ikhlas. Sore itu, Bayu pulang dengan wajah lelah. Keringat masih menggenang di keningnya. Bajunya terlihat kotor karena tanah liat yang menempel. Bayu meletakkan cangkulnya di ujung pintu kayu. Capek? Tanya Bu Marini saat melihat Bayu masuk rumah sambil meletakkan topinya di meja. Sedikit, jawab Bayu. Tapi gak apa. Aku senang karena dengan begini aku tahu gimana susahnya cari uang. Bu Marini memperhatikan anak-anak itu yang kini tidak lagi ragu. Ada irama baru dalam caranya bergerak, lebih teratur, seolah hari-harinya sudah punya tujuan. Ia tidak lagi duduk lama tanpa arah. Setelah membersihkan diri, Bayu langsung membantu, entah menyapu halaman atau mengangkat air. Semua dilakukan tanpa diminta. Bu, ini aku bawain anggur buat ibu. Bayu menyodorkan satu ikat anggur merah ke arah Bu Marini. Tadi aku beli di jalan saat perjalanan pulang. Kamu gak usah repot-repot, kata Bu Marini sambil menerima anggur pemberian Bayu dengan wajah bahagia. Gak repot Bu, jawab Bayu. Ibu suka kan? Kata itu membuat Bu Marini terdiam. Suka? Bu Marini memang suka. Ia juga suka melihat Bayu berdiri lebih tegak, berbicara lebih jelas, menatap tanpa menghindar. Ada rasa yang tidak nyaman sekaligus hangat. Bu Marini menyadari betapa lama ia memandang Bayu sebagai beban yang tidak kunjung pergi. Kata Benalu selalu ia ucapkan ketika emosi masuk dalam hatinya. Sekarang, bayangan itu mulai memudar, digantikan oleh rasa ragu terhadap dirinya sendiri. 1 minggu berlalu. Sore itu Bayu pulang lebih cepat. Matahari belum sepenuhnya turun ketika ia masuk rumah. Tangannya menenteng kantong plastik berisi bungkusan yang sudah dikenal Bu Marini. Kertas coklat terlipat rapi, diikat sederhana. Ibu, panggil Bayu dengan suara penuh kebahagiaan. Iya, lihat apa yang aku bawa untuk ibu. Bu Marini tersenyum lebar tanpa sadar. Rendang lagi? Iya, jawab Bayu sambil menyerahkan kantong plastik itu ke sang ibu. Bu Marini menerima bungkusan itu dengan hati-hati, seperti menerima sesuatu yang mudah rusak. Senyumnya bertahan lebih lama dari biasanya. Kamu memang tahu caranya bikin ibu seneng, katanya. Bayu hanya mengangguk cepat. Bu Marini segera membawa kantong plastik itu ke dapur dan langsung membuka bungkusan itu di meja dapur. Aroma rempah memenuhi ruang, membuat perutnya bereaksi. Ia menyiapkan nasi sambil terus melirik Bayu yang duduk menunggu. Kamu sudah makan? Tanya Bu Marini dengan nada lembut. Belum Bu. Ya sudah, kita makan bareng. Mereka duduk berhadapan. Piring diletakkan rapi. Bu Marini menyendok rendang dengan perasaan ringan. Ia makan dengan lahap, sesekali mengangguk sendiri. Rendang buatan Bude Ratmi memang gak pernah salah. Dari dulu sampai sekarang selalu enak, katanya. Bener Bu, gak heran kalau sampai sekarang warungnya tetap ramai, walaupun banyak warung nasi yang lain. Penjualnya tidak ganti, masih sama Bude Ratmi yang masak. Percakapan mengalir tanpa beban. Bayu tidak lagi menjawab singkat seperti dulu. Ia mulai menambahkan kalimat, meski tetap hemat kata. Bu Marini mendengarkan, terkadang menyela dengan pertanyaan kecil. Tidak ada nada menginterogasi. Semua terasa wajar,
Seolah beginilah seharusnya sejak awal. Bu Marini memperhatikan tangan Bayu saat menyendok nasi. Kapalan tipis terlihat jelas. Ada bekas kerja yang nyata. Ia menelan ludah, merasa dadanya mengencang oleh perasaan yang sulit diberi nama. "Ibu dulu salah," katanya tiba-tiba. Bayu mengangkat wajah. "Salah apa, Bu?" "Ibu sering berpikiran kamu tidak mau berusaha." Pertanyaan itu seketika membuat Bayu terdiam. "Ibu jarang tanya," lanjut Bu Marini. "Jarang dengar." Bayu menatap piringnya. "Gak apa, Bu. Yang penting kan sekarang kita udah gak saling membenci dan gak berantem seperti dulu." Jawaban itu membuat Bu Marini terdiam. Ia ingin berkata lebih, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Bu Marini memilih melanjutkan makan, menahan rasa yang naik ke tenggorokan. "Udah, Ibu duduk saja. Biar aku yang bereskan meja makan." Bayu langsung memegang tangan Bu Marini saat wanita parubaya itu akan merapikan meja makan, hingga membuat Bu Marini berhenti. Bu Marini tersenyum tipis, lalu kembali duduk di kursinya. Sementara Bayu segera membereskan meja. Bu Marini duduk dan memperhatikannya. Ada kepuasan kecil melihat anak itu bergerak sigap. Ia merasa rumah ini kembali memiliki ritme. "Kamu gak capek bantu Ibu? Kamu kan baru pulang kerja." "Enggak, Bu, aku senang bisa bantu Ibu." Bu Marini mengangguk. Ia ingat bagaimana sering ia membandingkan Bayu dengan saudara-saudaranya, menghina, bahkan mencacinya. Tapi kini Bu Marini sadar, jika di saat ketiga anaknya sibuk dengan pekerjaan mereka, justru Bayulah yang selalu ada untuknya. Bu Marini menatap Bayu lama. Ia melihat kesungguhan yang tidak dibuat-buat. Bu Marini melihat anak yang selama ini ia abaikan, kini berdiri di depannya dengan niat yang jelas. "Yuk," panggil Bu Marini, hingga membuat Bayu menghentikan aktivitasnya. "Lain kali kalau gajian ditabung aja, jangan dibuat belikan Ibu rendang terus tiap minggu." Bayu tersenyum tipis. Ia duduk di hadapan Bu Marini. "Aku sudah simpan untuk tabunganku, Bu. Dan rendang ini aku memang sengaja, karena aku mau bikin Ibu bahagia." Hari berlalu dengan begitu cepat. Tanpa terasa, 3 mingguan sudah Bayu selalu memberikan rendang daging kepada sang ibu. Ia juga selalu memperlakukan Bu Marini dengan sangat baik, hingga membuat wanita parubaya berusia 50 tahun itu lupa dengan ketiga anaknya yang ada di kota. Sore itu, Bu Marini duduk di teras rumah. Tangannya menggenggam ponsel dengan erat. Pandangannya kosong menatap ke halaman rumah yang masih terlihat panas karena sinar matahari. "Assalamualaikum," ucap Bayu sambil masuk ke teras rumah, lalu meletakkan cangkulnya di ujung teras. Bu Marini hanya diam. Pandangannya masih tertuju ke halaman rumah yang kosong. Bu Marini seolah tidak menyadari keberadaan Bayu yang baru saja tiba di rumah. Bayu duduk di kursi kayu. Tangannya menyentuh pundak sang ibu, hingga membuat Bu Marini terkejut. "Kenapa bengong, Bu? Ibu sakit?" Suara Bayu memecah keheningan sore. Bu Marini tidak langsung menjawab. Ia tetap duduk di kursi teras. Punggungnya bersandar. Kedua tangannya bertumbuh di paha. Pandangannya lurus ke halaman, menembus pagar rendah yang sudah lama tidak dicat ulang. "Kamu sudah pulang?" katanya akhirnya. "Iya, Bu," jawab Bayu singkat. "Ibu kenapa? Ibu sakit? Mau aku antar ke dokter?" Bayu berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan di samping ibunya. Keringat masih melekat di pelipis, bajunya berbau kerja. Ia menunggu, tidak memaksa percakapan. Bu Marini menarik nafas panjang. "Ibu gak sakit yuk," ucapnya. "Ibu cuma lagi mikir." "Mikir apa, Bu?" "Doni, Mira, sama Sandi." Bayu menoleh, wajahnya tetap tenang. "Memangnya kenapa dengan mereka?" "Sudah lama tidak pulang," jawab Bu Marini. "Biasanya sebulan pasti ada yang datang, walau sebentar." Angin sore menggerakkan daun di halaman. Bu Marini beremas ponsel yang ada di tangannya dengan erat. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ketiga anaknya itu datang. Ingatan itu terasa kabur, seperti potongan hari yang tidak tertata.
Doni biasanya paling rajin. Lanjutnya, pulang sebentar saja, cuma buat lihat ibu, terus balik lagi. Mira juga, tambahnya, selalu bawa apapun meski ibu gak minta. Sandi malah sering ngabarin duluan. Bayu mengangguk pelan. Mungkin mereka masih sibuk. Iya mungkin, kata Bu Marini, namun nadanya tidak sepenuhnya yakin. Tapi sudah hampir sebulan. Bu Marini menoleh ke Bayu. Ada keresahan di matanya. Bukan ketakutan, melainkan rasa ditinggalkan yang pelan-pelan muncul. Selama ini ia terbiasa menunggu, tetapi kali ini penantian terasa berbeda. Ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi dengan pekerjaan rumah atau rutinitas harian. Kamu sempat dengar kabar dari mereka? Bayu menggeleng. Enggak. Bu Marini kembali menatap halaman. Bayangan masa lalu berkelebat. Ketika rumah ini ramai oleh suara anak-anak, sekarang hanya tersisa satu, Bayu. Ia menyadari betapa sering ia memusatkan perhatian pada yang lain, seolah Bayu selalu ada dan tidak perlu dicemaskan. Ibu takut mereka kenapa-kenapa, katanya lirih. Tidak perlu takut, jawab Bayu cepat. Mereka pasti baik-baik saja. Lagian kalau ibu khawatir, kenapa nggak ditelepon aja, Bu? Sudah berkali-kali ibu hubungi mereka, tapi nomornya nggak ada yang aktif. Wajah Bu Marini terlihat murung. Air mata mulai menggenang di kedua matanya. Ya udah, ibu nggak usah banyak pikiran. Nanti biar aku yang telepon mereka. Nada suara Bayu terdengar mantap. Bu Marini menatapnya, mencoba mencari keraguan, namun tidak menemukannya. Ia mengangguk, meski rasa di dadanya belum sepenuhnya reda. Mungkin pekerjaannya lagi padat, makanya gak sempat ngabarin ibu. Lanjut Bayu. Mas Doni di kantor sering lembur, Mbak Mira juga. Mas Sandi apalagi, dia sering keluar kota. Bu Marini menghela nafas. Iya ibu tahu, ibu cuma rindu. Kata itu meluncur begitu saja. Kangen. Bu Marini jarang mengakuinya. Selama ini ia menahan perasaan itu, merasa tidak pantas menuntut waktu anak-anaknya. Namun sore ini, duduk sendirian di teras, rasa itu menekan lebih kuat. Bayu duduk di kursi sebelahnya. Jarak mereka dekat, lebih dekat dari biasanya. Bayu tidak menyentuh, hanya duduk, berbagi ruang. Ibu tidak sendirian, katanya. Bu Marini tersenyum tipis. Iya, ada kamu, anak ibu yang selalu ada buat ibu. Kalimat itu membuat Bayu menunduk sejenak. Wajahnya tidak berubah, tetapi bahunya terlihat lebih rileks. Bayu, panggil Bu Marini. Iya Bu, kalau nanti mereka pulang, kamu jangan berkecil hati ya. Maksud ibu? Tanya Bayu sambil memicingkan matanya. Ibu tahu, selama ini ibu sering membandingkan kamu dan kakak-kakakmu. Tapi sekarang ibu sadar, di antara kalian, hanya kamu anak yang mau mengorbankan masa depan yang indah demi untuk menjaga ibu. Bu Marini tersenyum tipis. Pandangannya tertuju pada Bayu yang masih duduk di sampingnya. Yuk, maafkan ibu ya. Selama ini, ibu sudah banyak salah sama kamu. Bayu menggeleng. Gak apa-apa Bu, aku gak pernah marah sama ibu. Bu Marini tersenyum. Ia meraih tangan putranya dan menggenggamnya dengan erat. Oh ya Bu, lihat apa yang aku bawa buat ibu. Bayu menunjukkan kantong plastik di hadapan Bu Marini. Pasti rendang Bude Ratmi kan? Tebak Bu Marini. Iya, kali ini rendangnya spesial Bu. Bu Marini mengerutkan keningnya. Spesial? Maksudnya apa? Kata Bude Ratmi, rendang ini dibuat dengan daging muda dan ada tulang juga yang masih banyak sumsumnya. Wah, pasti enak itu. Bu Marini menjawab dengan penuh antusias. Ya udah, sekarang kita makan dulu yuk Bu, katanya. Aku sudah gak sabar pengen merasakan rendang spesial buatan Bude Ratmi. Bu Marini langsung mengangguk setuju. Keduanya segera berdiri dari tempat duduk dan langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Sekarang kamu bersih-bersih dulu sana. Ibu akan siapkan makanan buat kamu, perintah Bu Marini. Tangannya menepuk pundak Bayu dengan lembut. Bayu mengangguk cepat. Ia segera berjalan ke arah kamar mandi. Sementara itu, Bu Marini
segera berjalan menuju dapur untuk mengambil piring. Hari berlalu dengan begitu cepat. Tanpa terasa, 2 bulan sudah Doni, Mira, dan Sandi tidak pernah pulang ke rumah. Bahkan ketiganya sudah tidak pernah menghubungi Bu Marini. Beberapa kali Bu Marini mencoba menghubungi mereka, namun nomor milik mereka justru tidak aktif. Ya Allah, kenapa tidak diangkat juga? Bu Marini menatap layar ponsel di tangannya, lalu menurunkannya perlahan. Nada panggil telah berhenti, digantikan keheningan yang terasa terlalu rapat. Ia duduk di tepi ranjang, punggungnya sedikit membungkuk, seolah menahan beban yang menumpuk di dada. Doni, Mira, Sandi, gumamnya. Kalian di mana, Nak? Kenapa sudah 2 bulan ini gak ada kabar sama sekali? Bu Marini kembali menekan ulang nomor ponsel anaknya, menunggu dengan harap yang menipis. Tidak ada jawaban. Ia mencoba nomor Mira, lalu Sandi. Hasilnya sama. Semua dalam keadaan mati. Bukan tidak aktif, bukan tidak terjangkau, melainkan mati. Bu Marini mengenali perbedaannya. Selama ini setidaknya salah satu dari mereka akan menjawab atau mengirim pesan singkat untuk menenangkan. Kali ini tidak ada apa-apa. Kok bisa bersamaan? Katanya pada diri sendiri. Bu Marini meletakkan ponsel di atas kasur, lalu berdiri. Langkahnya mondar-mandir di kamar, pendek dan tidak teratur. Tangannya beberapa kali mengusap dada, mencoba mengatur nafas. Ia ingin berpikir wajar, ingin percaya pada alasan sibuk, ingin menganggap semua baik-baik saja. Namun ada perasaan yang terus menggerogoti, seperti ada bagian dari dirinya yang menolak untuk tenang. Bu Marini keluar kamar dan duduk di ruang tengah. Pagi berjalan lambat. Cahaya masuk dari sela jendela, menyorot debu yang melayang. Ia menyeduh minum, namun tidak disentuh. Pikirannya melayang pada wajah-wajah yang sudah lama tidak ia lihat secara langsung. Biasanya kamu yang pertama nelpon, katanya lirih membayangkan Doni. Mira pasti kirim pesan. Lanjutnya, Sandi tidak pernah begini. Jam dinding berdetak. Setiap detik terasa jelas, seolah menghitung waktu yang terus menjauh dari kendalinya. Ia kembali meraih ponsel dan mengirim pesan singkat ke nomor ketiga anaknya. Pesan terkirim, namun tidak ada tanda balasan. Ya Allah, jagalah anak-anakku dimanapun mereka berada. Bu Marini mendongakkan wajahnya ke atas. Air mata perlahan menetes pelan di ujung mata tuanya. Malam turun begitu cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Namun, Bayu belum pulang. Bu Marini melirik ke arah pintu, lalu kembali menatap ponsel. Perasaannya semakin tidak tenang. Tumben, sampai jam segini Bayu belum pulang juga, ucap Bu Marini dengan nada cemas. Apa aku jemput saja ke sawah Pak Lurah ya? Tanpa menunggu lagi, Bu Marini yang mencemaskan keberadaan anak-anaknya segera meraih jaket yang tergantung di kamarnya. Langkah tuanya mulai menyusuri jalanan desa yang mulai sepi. Sesekali matanya menyapu seluruh desa seperti mencari keberadaan seseorang. Assalamualaikum, ucap Bu Marini saat sudah berdiri di depan rumah Pak Sigit, kepala desa. Waalaikumsalam, jawab Pak Sigit. Bu Marini, ada apa ibu malam-malam ke rumah saya? Pak, apa di sawah bapak ada yang kerja lembur? Hah? Kerja lembur? Kayaknya nggak ada bu. Lagian saya juga nggak pernah nyuruh karyawan buat kerja lembur. Pak Sigit melanjutkan ucapannya. Maaf kalau boleh tahu ada apa ya bu? Ini loh pak, Bayu, anak saya sampai sekarang belum pulang. Kan selama ini dia kerja di sawah milik bapak. Jadi saya pikir Pak Sigit tahu anak saya di mana. Bayu? Enggak bu, Bayu tidak kerja di tempat saya. Dan dia juga nggak pernah ngomong apa-apa sama saya. Astagfirullah. Jadi anak saya nggak kerja jadi buruh tani di tempat Pak Sigit? Bu Marini berusaha memastikan. Pak Sigit hanya menggelengkan kepala. Ya Allah, kemana anakku sebenarnya? Bu Marini segera berpamitan pulang. Kaki tuanya langsung berjalan ke arah warung Bude Ratmi. Namun, Bude Ratmi juga mengatakan jika sudah hampir 3 bulan ini Bayu tidak pernah datang ke warungnya. Hal yang membuat Bu Marini semakin terkejut adalah
saat Bude Ratmi mengatakan jika selama ini Bayu tidak pernah membeli rendang di warungnya, dan sejak harga bumbu naik, warung Bude Ratmi juga tidak pernah lagi menjual rendang. Dengan segala pikiran yang kacau, Bu Marini memutuskan untuk pulang ke rumah. Bu Marini berharap Bayu segera pulang dan memberikan penjelasan atas apa yang selama ini ia ucapkan. Malam semakin larut, tapi Bayu belum juga menampakkan batang hidungnya. Tubuh Bu Marini terasa lelah meski tidak banyak bergerak. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Bayangan wajah anak-anaknya datang silih berganti. Ia memejamkan mata, berharap tidur memberi jeda. Dalam tidurnya, Bu Marini melihat sebuah jalan yang dikenalnya. Jalan itu lurus, sepi, dengan pepohonan di sisi kanan dan kiri. Di kejauhan, 3 sosok berjalan beriringan. Ia mengenali langkah itu sebelum wajah mereka terlihat. "Doni," panggilnya. "Mira, Sandi." Suaranya terdengar jelas di telinganya sendiri. Ia berlari kecil, mencoba mendekat. Namun jarak tidak juga berkurang. Ketiga anaknya terus berjalan. Punggung mereka tegak, langkah mereka selaras. "Tunggu!" teriak Bu Marini. "Jangan pergi, Nak. Jangan tinggalkan Ibu." Langkah itu berhenti. Ketiganya menoleh bersamaan. Wajah mereka terlihat jelas, bersih, tenang. Tidak ada luka, tidak ada kesedihan. Mereka tersenyum ke arahnya, senyum yang rapi, seperti foto keluarga lama. Bu Marini merasa lega sejenak. "Kalian mau kemana?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Senyum itu bertahan beberapa detik. Lalu mereka kembali memutar badan dan melanjutkan langkah. Kali ini lebih cepat. Bu Marini berusaha mengejar, namun kakinya terasa berat. Jalan itu seakan memanjang tanpa ujung. "Jangan pergi," katanya. Suaranya pecah. Bu Marini berhenti, nafasnya memburu. Saat itulah ia menyadari ada sosok lain di sekelilingnya. Bayu berdiri di sudut jalan, tidak bergerak. Tangannya memegang pisau yang basah oleh darah. Cairan merah itu menetes perlahan, jatuh ke tanah tanpa suara. Wajah Bayu tertunduk, rambutnya menutup sebagian dahi. Lalu ia mengangkat wajahnya. Senyumnya lebar, tidak seperti senyum yang biasa ia berikan. Ada sesuatu yang dingin di sana, sesuatu yang membuat Bu Marini ingin berteriak. Bu Marini membuka mulut, namun suaranya tertahan, dadanya sesak, nafasnya pendek. "Astagfirullahaladzim." Bu Marini terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdetak keras. Ia duduk tegak, tangannya meremas selimut. Ruangan terasa asing sejenak, seolah sisa mimpi masih menempel di udara. "Bayu," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi, katanya pada diri sendiri. Hanya mimpi yang lahir dari kecemasan. Ia bangkit dari ranjang dan berdiri di lantai kamar, merasakan dinginnya menembus telapak kaki. Di luar rumah, pagi sudah turun. Cahaya pucat masuk melalui jendela, menandai pergantian waktu. Bu Marini menghela nafas panjang, mencoba mengusir bayangan yang masih melekat. Ia melirik ke sudut ruangan, tempat Bayu berdiri dalam mimpinya. Sudut itu kosong. Itu hanya mimpi. Aku pasti hanya kepikiran sama anak-anak, katanya pada diri sendiri. Bu Marini melangkah ke dapur, menuang air minum. Tangannya sedikit gemetar. Ia meneguknya perlahan, merasakan cairan itu turun ke tenggorokan. Pikirannya kembali pada ponsel yang semalam tidak juga berbunyi. Ia menatap meja, seolah berharap benda itu menyala dengan sendirinya. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar dari luar rumah. Suaranya jelas, teratur. Bu Marini menoleh cepat. Tubuhnya menegang seketika. Detak jantungnya kembali menguat. Ia berdiri, matanya tertuju pada pintu depan. "Siapa yang bertamu pagi ini?" ucap Bu Marini yang langsung meletakkan gelas di atas meja makan. Kling. Suara engsel bercerita saat pintu dibuka. Udara pagi langsung menyergap wajah Bu Marini. Matanya seketika terpaku pada 2 polisi yang berdiri di hadapannya. "Selamat pagi. Apa benar ini rumah Ibu Marini?" tanya salah satu dari mereka.
Iya, saya Marini. Kalau boleh tahu ada apa bapak-bapak mencari saya? Tanya Bu Marini. Suaranya bergetar karena ketakutan. Bu, kami dari kepolisian. Bu Marini berdiri kaku di ambang pintu. Dua orang berseragam itu berdiri tegap di hadapannya. Wajah mereka serius, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Jantung Bu Marini berdetak keras, seolah sudah lebih dulu tahu bahwa kabar yang akan ia dengar bukan kabar baik. Iya, saya tahu. Ada apa bapak datang ke rumah saya? Tanyanya. Suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar tenang. Kami datang ke sini karena ingin menyampaikan sesuatu tentang anak ibu, Bayu. Nama itu membuat dada Bu Marini mengempis. Tangannya refleks berpegangan pada kusen pintu. Bayu kenapa? Tanya Bu Marini. Tangannya meremas kusen pintu semakin erat. Ada apa dengan anak saya, Pak? Di mana dia? Saat ini Bayu berada di kantor polisi. Kantor polisi? Bu Marini mengulang, nyaris berbisik. Salah satu polisi melangkah sedikit ke depan. Bayu diamankan terkait kasus mutilasi. Kata itu jatuh seperti benda berat yang menghantam kepalanya. Bu Marini merasa dunia di sekelilingnya berputar pelan. Kakinya melemas, tubuhnya condong ke depan. Polisi yang satu lagi siap menopangnya. Bu, pelan-pelan, kata polisi itu. Mutilasi? Suara Bu Marini terdengar asing di telinganya sendiri. Enggak mungkin, Pak. Anak saya enggak seperti itu. Saya yakin ini pasti ada salah paham. Tidak, Bu. Bayu sendiri yang sudah mengakui perbuatannya kepada kami. Polisi itu menarik nafas. 3 orang korban, Bu. Dari hasil penyelidikan, korban adalah Doni, Mira, dan Sandi. Nama-nama itu menghantamnya bertubi-tubi. Bu Marini tidak lagi mendengar penjelasan selanjutnya dengan jelas. Suara polisi terdengar jauh, seperti datang dari ruang lain. Ada saksi yang melihat Bayu masuk ke gudang kosong di desa, lanjut polisi itu. Setelah diselidiki, kami menemukan bukti kuat berupa tulang belulang manusia dan beberapa daging busuk, serta golok yang digunakan Bayu untuk memotong korbannya. Bu Marini tidak sanggup berdiri lagi. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding, matanya kosong, nafasnya pendek-pendek. Tidak mungkin, katanya lirih. Bayu tidak mungkin. Kami paham ini berat, Bu, ujar polisi. Karena itu kami datang langsung. Bu Marini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bayangan rendang, senyum Bayu. Percakapan-percakapan kecil yang hangat, semuanya berkelebat di kepalanya. Ia menggeleng berulang kali. Saya mau ketemu Bayu, katanya tiba-tiba. Tolong bawa saya ke dia. Polisi saling berpandangan lalu mengangguk. Di kantor polisi, Bu Marini duduk di kursi yang dingin. Tangannya gemetar di pangkuan. Setiap suara langkah membuatnya menoleh dengan harap dan takut sekaligus. Hingga akhirnya Bayu muncul dari balik pintu. Bayu tampak lebih kurus. Bajunya sederhana, wajahnya pucat, namun matanya tetap tenang. Ketika melihat ibunya, ia berhenti melangkah. Ibu, katanya. Satu kata itu membuat pertahanan Bu Marini runtuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri dan berjalan tertatih mendekati Bayu. Namun polisi memberi isyarat agar ia tetap duduk. Kenapa kamu di sini, Yuk? Tanyanya dengan suara patah. Kata mereka. Bayu duduk di kursi seberang, tangannya terlipat di atas meja. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. Apa yang mereka katakan benar, Bu? Kalimat itu terasa lebih tajam daripada pisau manapun. Bu Marini terisak keras, dadanya terasa sesak, seolah udara tidak lagi cukup. Kenapa? Tanyanya. Kenapa kamu lakukan itu? Bayu diam sejenak, matanya bergerak perlahan, tidak liar, tidak panik. Ia terlihat seperti orang yang sudah lama memikirkan jawabannya. Aku capek, katanya. Capek dianggap tidak ada. Bu Marini menggeleng. Ibu tidak pernah. Pernah, Bu, potong Bayu pelan. Setiap kali ibu membanggakan mereka. Setiap kali ibu bilang aku harus belajar dari mereka. Setiap kali ibu menyebut aku beban, menyebutku sebagai penalu. Bu Marini terdiam.
Kata-kata itu menancap satu persatu. Bu Marini ingat ucapan-ucapan yang dulu ia anggap sepele, diucapkan tanpa niat melukai. Aku melihat bagaimana ibu tersenyum ke mereka. Lanjut Bayu, aku dengar bagaimana ibu membela mereka, sementara aku selalu disuruh mengerti. Air mata Bu Marini mengalir deras. Ibu salah, katanya. Ibu salah. Bayu mengangguk. Aku tahu. Bayu menarik nafas. Aku lakukan semuanya, Bu. Aku bawa mereka ke gudang itu. Aku lakukan satu persatu. Aku atur waktunya. Bu Marini menutup mulutnya, menahan jerit yang ingin keluar. Dan rendang itu, lanjut Bayu, suaranya tetap datar. Itu dari mereka. Itu daging mereka. Kalimat itu membuat perut Bu Marini bergejolak. Ia teringat setiap suapan, setiap pujian yang ia ucapkan. Tubuhnya bergetar hebat. Kamu bohong, katanya putus asa. Tidak, jawab Bayu. Aku ingin ibu merasakan mereka. Bu Marini menangis terseduh-seduh, kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Aku ingin kita makan bersama lagi, kata Bayu, seperti dulu. Bu Marini mengangkat wajahnya, matanya merah, pandangannya kabur oleh air mata. Bayu, katanya terisak. Ibu minta maaf, ibu benar-benar minta maaf. Bayu menatapnya lama. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, tidak juga puas, hanya kelelahan yang dalam. Aku cuma ingin ibu tahu kalau aku juga ingin disayangi, katanya. Aku lakukan itu agar ibu tahu bagaimana sakit hatinya aku dengan semua perkataan ibu selama ini. Kalimat itu mematahkan sisa kekuatan Bu Marini. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar. Ibu tidak pantas dimaafkan, katanya. Ibu terlalu buta. Bayu menggeleng pelan. Ibu tetap ibuku. Waktu berjalan lambat di ruangan itu. Polisi memberi isyarat bahwa pertemuan harus diakhiri. Bayu berdiri, menatap ibunya sekali lagi. Jaga diri ya Bu, katanya. Bu Marini tidak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk. Air matanya terus jatuh. 1 minggu berlalu sejak penangkapan Bayu siang itu. Rumah itu kini sunyi. Tidak ada langkah kaki Bayu, tidak ada bungkusan rendang di meja. Bu Marini hidup seorang diri, dikelilingi penyesalan yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Sementara itu, Bayu menjalani hari-harinya di balik jeruji, menanggung hukuman seumur hidup. Ia telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun bayangan ibu dan ketiga kakaknya tetap tinggal di kepalanya, seperti janji yang tidak pernah selesai. Demikianlah sebuah kisah Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.